Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid yang telah selesai mendaftarkan putra-putrinya ke SMP Negeri Kota Pekanbaru. Diharapkan terus memantau pergerakan perankingan yang ada di website resmi ppdb.pekanbaru.id. Caranya silakan Bapak Ibu login dan cek kelengkapan berkas yang kemarin telah Bapak Ibu kirimkan. Jika berkas Bapak Ibu ada catatan dari verifikator, harap segera untuk memperbaiki di bagian kolom aksi. Jika Bapak Ibu kesulitan menggunakan HP Android, silakan Bapak Ibu akses menggunakan laptop. Perhatikan status berkas. Bagaimana cara untuk memperbaikinya? Lihat di bagian aksi dan klik jika ingin mengunggah ulang berkas. Begitu seterusnya sampai ketika berkas itu semuanya selesai diperbaiki. Setelah diperbaiki, maka diperhatikan lagi catatannya di hari-hari berikutnya sebelum tanggal 4 Juli 2023. Lalu bagaimana jika di perankingan belum masuk dalam peringkat? Maka itu berarti berkas anak Bapak Ibu semuanya belum diverifikasi oleh admin PPDB SMP Negeri. Bapak Ibu harus terus memantau jumlah pendaftar dan berapa kuota di SMP Negeri tujuan. Seperti yang kita lihat di sini. Di sini ada 51 sekolah SMP Negeri yang ada di Pekanbaru. Salah satunya SMP Madani yang tidak menerima ya, berarti sekitar 50 sekolah. Kita lihat di sini. Di SMP Negeri 19 misalnya. Pendaftarnya baru 62 dari 128. Berarti ini masih ada peluang. Namun kali ini kita akan coba melihat jumlah pendaftar yang telah melebihi kuota. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kita akan lihat. Ada SMP Negeri 29 sudah melebihi. Ada SMP Negeri 13. Ada SMP Negeri 32. Kita lanjut. SMP Negeri 3 juga sudah melebihi kuota. SMP Negeri 34 juga. Kita lanjut slide 3. SMP Negeri 36 sudah melebihi kuota juga. SMP Negeri 47. SMP Negeri 46. SMP Negeri 18. Slide kelima.
SMP Negeri 26. Oke, kalau yang SMP Negeri Madani Kota Pekanbaru ini memang tidak menerima serentak PPDB online pada saat sekarang. Ini sudah dilakukan beberapa minggu sebelumnya. Maka SMP-SMP yang tadi saya sebutkan supaya Bapak Ibu orang tua wali murid cek dan klik detail peringkat. Maksudnya kita lihat coba di SMP Negeri 29 cek detail peringkat untuk masuk dan melihat secara detail di jalur mana saja yang telah over kapasitas. Nah, kita lihat di sini. SMP Negeri 29. Jalur zonasi sudah masuk dan berkas diverifikasi 192. Namun kuotanya hanya 104. Nah, ini tentu saja akan banyak yang tidak diterima karena batasnya hanya 104. Sementara di jalur afirmasi masih ada kemungkinan baru 9 pendaftar dari 24 kuota. Perpindahan tugas orang tua masih kosong, akademik juga, non-akademik juga. Sekarang kita akan lihat yang di jalur zonasi sampai ke peringkat 104 yang per hari ini tanggal 28 Juni 2023. Jika status dalam kuota artinya peserta didik masih titik aman ya. Kita lihat status dalam kuota ini pasti nanti hanya sampai di peringkat 104. Kita akan scroll ke bawah. Sampai nanti peringkat 104 ya Bapak Ibu, kita akan lihat. Masih 80. Next, kita lihat. Oke, lanjut. Oke, Bapak Ibu. Di sini ada batas penerimaan peserta didik berdasarkan kuota jalur. Nah, karena kuota ya di SMP Negeri 29 Pekanbaru di jalur zonasi hanya 104, sementara pendaftar sudah sampai 192. Namun, yang catatan di dalam kuota hanya sampai ke nomor urut 104. Walaupun Bapak Ibu di pilihan 1 yang bernama Putri Misela Simanjuntak ini, namun karena peringkat sudah melebihi kuota, maka statusnya di luar kuota. Berarti posisi peserta didik Putri Misela Simanjuntak ini, coba kita klik. Karena di pilihan 1 dia di luar kuota, kita akan coba lihat pilihan 2 dia, apakah nah, baik di pilihan 2 posisi
peserta didik Putri ini, dia pilihan jalur 2-nya di SMP Negeri 6. Dia masih dalam kuota di peringkat 145. Jadi kemungkinan dia tidak diterima di SMP yang tadi, kemungkinan dia akan lolos di SMP Negeri 6 Pekanbaru. Jika pendaftar sampai tanggal 4 Juli 2023 tidak terjadi banyak pergerakan. Namun, apabila jumlah pendaftar terus bertambah di SMP Negeri 6 ini, ya, kita coba klik yang bernama Putri ya. Di SMP 6 145 tadi peringkingannya ya. Kita coba lihat. Lihat tadi di peringkat 145. Naik selanjut 145. Baik, lanjut. Nah, ini dia. Posisi Putri masih aman dengan status dalam kuota peringkat ke 145. Walaupun ini pilihan kedua dia. Jadi, maka itu disampaikan dalam pilihannya memilih satu jalur tapi dua pilihan sekolah. Di jalur zonasi misalnya diharuskan memilih dua sekolah. Jika di jalur 1 status sudah di luar kuota, maka dia akan diarahkan ke pilihan kedua. Namun tetap saja syaratnya harus masih dalam batasan kuota yang diterima di jalur zonasi di SMP tujuan tersebut. Kita lihat lagi tadi 145 posisi Putri masih cukup aman dengan batas kuotanya 198. Namun yang menjadi pertanyaan, kemarin ada yang menuliskan komentar, bagaimana jika di jalur 1, di jalur zonasi pilihan pertama statusnya di luar kuota, dan di pilihan kedua statusnya juga di luar kuota. Maka kalau memang status tersebut sampai tanggal 4 Juli terakhir penerimaan PPDB online ini masih bertahan statusnya seperti itu, mohon maaf, kemungkinan peserta didik tidak bisa lulus di kedua SMP tujuan pilihan tersebut. Namun ini akan terus berubah karena ini namanya sistem peringkingan berdasarkan zonasi jarak. Bahkan yang mendaftar pun tanggal 3 atau 4 Juli nanti, kalau memang jarak rumahnya dekat, bisa saja dia langsung menjadi peringkat pertama di SMP tujuan tersebut dengan catatan dokumen berkas yang dikirimkan tepat dan akurat semuanya. Maka pastikan Bapak Ibu untuk mengirimkan berkas dengan baik. Apakah SKL-nya harus SKL yang asli, di foto atau di scan. Kemudian akte kelahiran yang asli, di foto ya atau di scan boleh juga. Dan kartu keluarga. Jadi harus kartu keluarga yang asli yang harus difoto.
atau di-scan. Maksud di foto dan di-scan ini, ketika saya coba login di HP Android, maka file yang diminta tidak mesti PDF, cukup foto saja. Tapi ketika saya login di laptop, menggunakan laptop, maka file yang diminta tertulis boleh kita kirimkan yang PDF-nya. Jadi itu tidak menjadi masalah. Selagi kualitas gambarnya tidak melebihi atau kualitas dokumennya tidak melebihi 2 MB. Jika itu foto, maka fotonya terlihat dengan jelas, dapat terbaca dengan baik oleh admin panitia PPDB SMP Negeri Tujuan. Maka jika ada Bapak Ibu yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe video channel kami ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.